Seperti yang sudah saya janjikan di break kita yang kedua, bahwa kita akan mengulik lebih jauh tentang tadi sudah hobi. Nah, sekarang mulai dari karir, keluarga, dan juga saat ini beliau sudah memiliki berapa anak, Pak? Saya alhamdulillah 5, Mas. Oh, 5, Pak. Rencana berapa, Pak? Rencana cukup 5. Oh, Oh, rencana cukup 5. ya, Itu memang Pancasila. di luar prediksi atau memang sudah direncanakan 5, Pak? Iya, saya jalan aja Mas Emil. Oh, jalan Oh, gitu. aja. Santai banget deh Pak Raufik ini ya. Iya, Jalan benar. aja deh gitu ya. Ada yang keliru persepsi Apa? masyarakat. Ada yang mengatakan kalau anak uang becaan itu 10. Nah, itu keliru. Anak profesor 1. Nah, ini yang harus dibalik seperti Pak Kapolres ya. Beliau cerdas, banyak sekali ya prestasi beliau, dan keturunannya juga diberikan banyak begitu. Alhamdulillah. Tapi 1 cewek ya Pak ya. Ceweknya 1, ceweknya Oke. 1, cowoknya 4. Persis luar anakku loh. biasa. Oh, persis tak lihatin. Pasti mana-mana. Lo bangga dong kita dengan anak kita. Pak, dulu kalau boleh tahu aslinya dari mana Pak? Ya ini aslinya Mbak, bukan fotokopi. Iya. Bukan. Boleh ini Pak, boleh dipegang. Masih ya Pak ya, kalau bukan fotokopi boleh dipegang. Aslinya mana ini aslinya Mbak? Gitu. Asli lahirnya. Saya lahir di Magelang Mbak Mia. Lahir di Magelang. Saya lupa pas waktu dilahirkannya karena Lo ya apa Eli gak kasih tau, Pak. Gimana, yang Pak? jelas saya dilahirkan 41 tahun yang lalu di Oh, 11 sebuah 12 ya. di sebuah kota kecil Ya. yang namanya Salaman. Oh, apa, Pak? Salaman. Oh, Salaman. salaman. Gak boleh Oh, iya, salaman. nggak boleh. kita. Ya. Salaman. Tepatnya di Dusun Kauman, Desa Sidosari. Oh, tak pikir kauman bagil sini. Tak pikir kauman pasir. Berarti terpencil sekali ya Pak ya. Tapi menghasilkan orang besar loh. Oh, Ya, ya nggak terpencil sekali sih. Oh, Cuman nggak. kalau Mbak Miang lihat peta Magelang Oh, iya. itu Nggak lihat. garis merah itu perbatasannya. Oh, begitu. Kira-kira Oh, gitu. tempat Iya, saya iya, di iya. situ. memang dibesarkan di keluarga kepolisian atau gimana Pak? Enggak. Ayah saya ini seorang guru, ibu saya juga seorang guru. Oh, guru 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 matematika? atau guru bahasa Indonesia. ngaji, Oh, guru kalau ibu itu guru madrasah, Ya. kalau ayah saya ini guru sanawiyah, tapi juga sambil ngurus yayasan. Oh, Jadi yayasan pendidikan yang dari sejak tahun 79 sampai sekarang itu masih eksis. Yayasan itu namanya Yayasan Persatuan. ya. Itu sekolah bayar saiklasi. Oke. Gitu. Mulia sekali ya. Mulia sekali. Sun. Iya, dibesarkan dari nuansa religius yang Iya. kental banget ya. SD, SMP, SMA di Magelang Pak. Ya, SD, Kuliah SMP, di Magelang. SMA di Magelang, terus kemudian saya kuliah di Jogja. Memang cita-cita jadi polisi, Pak? Atau jadi Jalan presiden? aja, Bapak Jalan tadi aja. bilangnya jalan aja gitu ya Pak ya. Jadi cita-cita saya itu justru malah pengen jadi entrepreneur dulu. Oh, jadi pengusaha. Oh ya. gitu ya Pak ya. Tahu gitu ketemu loh Pak. Loh, apa? Ketemu sama saya sama-sama entrepreneur. Oh, begitu ya. Iya. Jadi cita-cita saya dulu pengen membuat sebuah kegiatan usaha yang itu bisa mengoptimalkan lingkungan tempat saya tinggal. Karena sampai detik ini juga lingkungan tempat saya tinggal itu masih sangat alami, Ya. gitu. Suasananya juga tidak terlalu banyak perubahan. Sejak saya masih di desa itu saya sudah berimajinasi bahwa harusnya ini laku, harusnya laku untuk dijadikan sebagai lokasi wisata agro. Suasana alamnya Iya, dijual ya Pak ya. betul. Yang kalau sekarang mungkin dijadikan tempat-tempat selfie itu sudah dari sejak tahun 90-an itu saya itu sudah berpikiran. hal tersebut ya Pak ya. Jadi polisi tahun berapa, Pak? Saya lulus SMA itu tahun 96. 96. Terus kemudian saya sempat kuliah di Jogja selama 1,5 tahun. Ya. Sambil kuliah itu terus kemudian coba-coba daftar karena sebenarnya kan saya daftar dulu namanya masih Akabri dulu. Ya. Dulu masih gabung. Tahun 98 itu saya daftar. Zaman krisis ini ya Pak ya. Belum, Kapal. sebelum. Oh belum. belum. Krisis. Sebelum krisis. Jadi krisis itu kan di bulan Mei. Mei ya. Iya. Bulan Mei itu pendaftaran itu pokoknya proses krisis itu saya sudah proses seleksi tingkat pusat.
krisis itu terjadi. Ya. Nggak salah Januari Februari mulai pendaftaran, kita sudah seleksi dari tingkat Panda, terus kemudian sampai tingkat Kodam, terus kemudian akhirnya dikirim di karantina di Akademi Militer selama 1 bulan. Itu di posisi insya Allah kita sudah selesai proses seleksi dan sudah melakukan kegiatan Chandra Dipta. Sorry, saya berarti tesnya itu salah sama saya Mil. Oh, jadi salah. Diralat. Aku nurut Pak, agak tahu soalnya. Tesnya 97, bener. Terus kemudian Chandra di mukanya 6 bulan. Sudah di Akpol itu, yang Mei 98 itu. Mei 98 itu di Akpol kita sudah tingkat 1. Saya sudah tingkat 1. Iya, baik. Sampai akhirnya menjadi polisi ya, Pak. Ya. Sudah berpuluh-puluh tahun menjadi polisi. Dari sekian banyak tugas ya, Pak, mulai dari pertama sampai dengan hari ini. Adakah pengalaman yang mungkin terberat? Terberat, mungkin mempertaruhkan nyawa ya, sampai mungkin sampai pada titik nol. Kayaknya enggak banget. Atau harus jauh dari keluarga, jauh dari anak atau gimana? Ada nggak kisah? Kalau saya merasakan yang mungkin saya rasakan berat itu mungkin nggak ada ya. Kalau berat nggak ada, tapi kemudian itu menjadi pengalaman pengalaman yang tidak mudah untuk saya lupakan itu adalah saya dinas pertama itu di Kalimantan. Yang notabene-nya saya juga nggak punya saudara di sana. Saya harus hidup sendiri di sana. Ngenes ya, Pak. Itu yang saya rasakan karena saya sudah terbiasa tertib. Yang tadi kita diskusikan kaitan dengan sebuah tatanan baru. Waktu itu saya merasakan sebuah tatanan baru. Jadi ketika saya tahun pertama dinas di Kalimantan, terus kemudian saya tidak bisa pulang. Ya kan? Kenapa, Pak? Oh, dijemput apa? Bukan. Kan kalau lebaran biasanya kan kita ngumpul tuh. Benar, ini nggak bisa pulang. Saya nggak bisa ngumpul kan, karena saya nggak bisa pulang. Sedihnya tuh di sini. Nah, sudah posisi bujang di asrama sendiri, kita kan nggak tahu ada budaya bahwa ternyata kalau pas saat lebaran itu warung tutup semua. Jadi itu dari pagi sampai sore itu nggak makan. Ya minum air putih aja kan gitu. Itu saya benar-benar sedih, udah keinget orang tua, ya kan nyari makan nggak ada. Kita juga nggak tahu kalau ternyata warung itu tutup. Itu insya Allah kita saya baru dinas di situ itu sekitar 4 bulanan lah, 4 bulanan. Terus kemudian ketemu lebaran, itu saya benar-benar ngerasa bahwa wah ternyata begini ya belajar hidup mandiri yang sebenarnya dengan sebuah tatanan baru. Betul. Makanya tadi saya sampaikan membuat sebuah tatanan baru itu tidak hal yang mudah. Ini butuh proses, butuh niat dari seluruh individu masyarakat. Kalau kita ngomong tentang COVID ya berarti bagaimana kita memutus mata rantai ini. Betul. Harapan saya masyarakat sadar bahwa COVID ini berbahaya, carrier-nya bisa siapa saja, ya kan? Sehingga kita harus benar-benar hidup dengan protokol kesehatan sehingga bisa meminimalisir lah, setidaknya mengamankan diri kita masing-masing. Baik, dari sebuah banyak sekali kejadian-kejadian yang beliau alami sendiri. Baru itu memang susah betul. Akhirnya menjadikan sebuah pengalaman tersendiri ya. Nah, itu dia. Pak, ngomong-ngomong dari dari pertama kali menjadi polisi sampai sekarang menghasilkan 5 putra dan juga putri. Ketemu ibu di mana, Pak? Ketemu sama istri saya itu waktu itu saya masih baru lulus. Lulus apa, Pak? Lulus Akpol. Oh, tak pikir lulus SMA, Pak. Lulus Akpol, terus kemudian kita LDR. Raisa dulu. Dulu istilahnya itu latihan kerja, latihan kerja selama 6 bulan. Terus ketemu sama istri saya ini dulu masih SMA dia. Oh ya, ini teman atau apa, Pak? Enggak juga. Ketemu pas beli makan mungkin. Jadi, ya, Pak ya? Enggak, kebetulan dia ini kan adiknya teman satu angkatan saya. Oh, itu dia. Itu cerita. Jadi Trisno jalanan saka glibet. Enggak, jalanan saka silaturahmi terus. Lho iya glibet iku bahasane. Terus begitu berapa lama Pak PDKT?
Kepo. Oh iya, aku wartawan. Terus Pak. Saya 2001 waktu itu latihan kerja di Malang, ketemu sama dia, ya jarang komunikasi. Tapi percaya ya. Terus kemudian tahun 2005 Ketemu lagi. itu saya ada tugas melakukan pengejaran terhadap tersangka Oh, perampokan waktu itu di kantor PLN. Ya. Kebetulan tersangkanya itu larinya ke Probolinggo sama ke Sampang. oh tak pikir larinya ke rumahnya ibu istrinya Pak Kapolres. Waktunya ketemu. Terus. Terus Seru. kemudian informasi yang berkembang waktu itu kan selain ke Probolinggo kan juga ke daerah Gondanglegi di Iya. Malang Di Malang, Kabupaten. iya, Jadi kita juga sempat ngecek ke sana. Terus? Nah, saya sempat mampirlah coba mampir. Oh, mampir kali aja nongkrongnya di situ. Yang tadinya masih SMA itu kan tak lihat kan Ya. masih biasa-biasa Iya. saja tuh kan. Polanya biasa saja gitu ya. Begitu pas saya lagi ke Malang mampir ke situ. Wah, weh. Saya yang sakit kuning atau memang beneran cantik? Saya perhatikan ternyata memang bener cantik. Oh, cantik ya. Makanya terus langsung minta nomornya. Bisa aja Bapak sih. Bagus. Jadi begitu, harus ada rampokan dulu. Oh, iya. Baru nanti kita ketemu jodoh. Ya. Merampok penjahat yang kedua berakhir menjadi merampok cinta. Baik, kita akan kembali ke part keempat. Nah, ini tantangan. Untuk Bapak Rofik yang sangat luar biasa. Tantangannya nanti akan dijawab secara cepat dan juga nanti ada alasan kenapa menjawab hal seperti itu. Mau dijawab atau tidak? Harus dijawab. Terserah kita. Oke. Jadi tetap diberisi. Berbicara asik. Baik, kita masih di Berisik, berbicara asik, bincang asik kita bersama Pak Rofik yang sangat luar biasa untuk malam hari ini. Dan Benar. kita ada di segmen For Berisik. Jadi ini tantangan buat narasumber termasuk Mbak Rofik yang sekarang yang harus menjawab pertanyaan cepat dan nanti akan kita preview alasannya apa. Nah, Ya, ada siap 10 Bapak? pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat oleh Bapak Rofik tanpa memilih. Betul. Langsung saja. Walaupun cinta itu sebuah pilihan. Pak Rofik siap? Siap ya Pak? Oh. Oke. Katanya harus cepat jawab. Oh iya. Cap, Oke. nggak ada bedanya. Ya, Oke, Emil, silakan. Bapak harus dijawab ya. Ya. For Berisik. For berisik. Yang pertama, kerabat apa teman sejawat? Kerabat Oke, yang kedua, Brompton apa Harley? Harley. Oke. Yang ketiga, banyak anak apa banyak rezeki? Kenapa? Banyak anak atau banyak rezeki? Nak. Oke. Tinggal di kota kelahiran apa keliling Indonesia? Tinggal di kota kelahiran. Tinggal di kota kelahiran. Biasa tapi cerdas, apa cantik tapi biasa? Biasa tapi cerdas. Oh, yang Oh, keenam, benar, Pak. nangkap penjahat apa nangkap ikan? Nangkap ikan. Dikawal apa ngawal Pak? Ngawal. Oke. Masak apa menyanyi? Masak. Rutinitas pagi apa bangun siang? Nasi pagi. Oke. Oke. Yang terakhir, Pak. Coba fokus. Ini pertanyaan yang menegangkan. Kayaknya nggak bisa Pak. Beli mainan anak-anak apa beli skincare istri? Main anak-anak. Oh, Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kita akan tahu kita akan jawabannya tahu. ya. Coba Kenapa? kamu tanya, silakan Emil. Bapak, kenapa banyak anak? Kenapa banyak rezeki? Ya. Kalau banyak rezeki kan bisa bikin anak banyak. Ya karena yang saya pahami ketika banyak anak pasti banyak rezeki. Oke. Oh gitu. Itu pepatah lama yang kadang semua orang sekarang dipatahkan tapi ini tidak berlaku bagi Pak Rofik, Pepatah begitu ya? lama yang tidak bisa Ya enggak, karena yang saya yakini bahwa kita ini, gini Mas Emil, Ya. konsep kebenaran orang hidup itu ada 3. Jadi dalam ilmu kebenaran, dalam ilmu filsafat Ya. itu ada kebenaran ilahiyah. Saya harus duduk di bawah. Ada, Sendiko dawo. enggak beneran. Oh gitu. Saya kalau Kebenaran. di bawah susah berdiri nanti. Salah. Kebenaran ilahiyah, kebenaran ilmiah, Ya. dan kebenaran alamiah. Nah, kebenaran ilahiyah itu konteksnya banyak tuh dibahas di agama A, agama B, agama C, tapi dia tetap sama-sama mengakui bahwa ada ilah, ada Tuhan. Ya. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang dia
didasari oleh sebuah metodologi penelitian, ada teori yang dijadikan rujukan, Ya. atau mungkin proses untuk mencari sebuah teori baru. Kebenaran alamiah adalah kebenaran yang kita anggap sesuatu yang wajar, Ya. yang berangkatnya dari sebuah hukum alam. Nah, Yang terakhir. kalau yang saya yakini itu harusnya kebenaran alam ini adalah representasi dari kebenaran ilahi, karena alam ini tidak akan jahat. Sejahat-jahatnya serigala pun dia memiliki ukuran. Dia tidak akan pernah makan yang tidak menjadi makanannya dia. Oke. Dan ketika dia sudah makan, serigala pun juga tidak akan makan lagi hanya untuk sekedar hobi atau main-main. Ya. Ya sudah Kenapa makan nggak sudah. serigala ini Pak? Ini kok macan? Kenapa? Ini kok macan? Ini beda lagi filosofi. Oh beda lagi. Filosofinya beda lagi. Makanya anaknya 5 tuh di situ. Oh Mas. iya, Oh. satu. Oh iya. Iya benar. Nah, kalau kemudian tadi saya jawab kenapa banyak anak banyak rezeki, karena dalam konsep kebenaran ilahi, orang dilahirkan karena Allah itu maha adil, tidak mungkin akan ditelantarkan oleh Tuhan. Ya. Dalam banget. Tiruan ya. Niko. Sehingga dia dilahirkan itu sudah dengan Rezekinya. rezekinya, dilahirkan dengan kredibilitasnya, Ya. dilahirkan untuk menjadi juara di bidangnya. Tidak ada satupun manusia dilahirkan di muka bumi, anak-anak dilahirkan di muka bumi itu tidak untuk menjadi juara. Hanya saja kadang pemahaman sang orang tua yang tidak sampai di level bahwa si A ini harusnya jadi juara Ya. di bidang seni, bukan jadi juara di bidang teknokrat. Jadi jangan dipaksa dong jadi teknokrat kira-kira. Benar. Paksaan itu memang tidak Biarkan bagus. anak tumbuh dengan talentanya Iya. sendiri. Baik. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, tadi itu agak lama nih jawabnya. Tinggal di kota kelahiran apa keliling Indonesia? Agak lama nih, beberapa detik. Kenapa Nggak cepat. Pak? Saya berpikir karena saya sudah keliling Indonesia, saya pengen Oh, tinggal di negara kelahiran gitu. Indonesia. Oh, belum keliling Indonesia. Saya aja masih di pasar. Saya keliling Bangil Tembok. Gitu ya Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi Iya. sudah keliling Indonesia ya Pak Oke, ya. berat. Nah ini yang paling menurut saya yang nggak akan bisa jawab dengan baik dan benar. Tadi pilih biasa tapi cerdas, bukan cantik tapi biasa. Kenapa Pak? Iya, Ini istrinya buktinya cantik. Ya. Harusnya Dan tadi cerdas juga kebetulan. jawabannya cantik, cerdas, pintar. Gitu. enggak kan pilihannya kan cuma 2 tadi. Ya kan? Benar Pak, benar. Iya, sebenarnya Maaf, Pak. dengan saya menjawab biasa tapi cerdas itu ya paling tidak kan Mbak Mia juga masuk kategori itu. Oh, Terima kasih, Pak tapi tidak Rofi. masuk ke hitungan. Sudahlah, men sekali aja iya gitu. Enggak usah mimpi, moco. Gitu ya Pak ya. Ya, ya kalau saya sih berpikir kenapa biasa tapi cerdas. Ada kalau perbandingannya cuma masalah kemudian menarik atau tidak menarik, ada sebuah ketertarikan yang datangnya dari dalam. Ya. Itu yang saya pahami begitu. Tadi nangkap penjahat apa nangkap ikan? Kenapa nangkap ikan? Kan Udah tugasnya bosan nangkap penjahat, Pak. Udah bosan nangkap penjahat, pengen nangkap ikan saya. Oh Gitu gitu. ya. Mancing berarti ya Pak ya. Hobinya mancing. Iya, mancing suasana gitu. Ah gitu ya Pak. Terakhir nih Terakhir. Pak. Terakhir dong, pertanyaan enggak sih, terakhir. enggak terakhir sih. Oh, masih ada? Ini beli mainan anak-anak apa beli skincare istri? Iya, karena istri saya sudah biasa belanja sendiri saya. Oh, enak dong Oh, Pak. ceritanya begitu. Per bulan 100 juta ya Pak, belanja sendiri. Next lagi, masak apa menyanyi, pilih masak. Padahal tadi menyanyi loh. Iya. Gimana kalau masak malam hari? Ya karena saya posisinya sudah sering nyanyi, makanya saya pengen masak gitu. Boleh masak nggak Pak? Masak apa Pak? Kita tantangin Kenapa? boleh? Masak. Boleh. Masak apa biasanya Pak yang paling sering? Masak air biasanya. Oh. Iya Pak, sama. Saya juga masak air. Bodoh ya. Mbak Mia ini kayaknya bukan masak air. Apa Pak? Masya Allah. Masya Allah. Bukan Masya Allah Pak. Subhan. Pak Rafiq ini aduh, bikin aku tersipu malu. Karena apa? Ya malu aja. Gitu ya. Gitu. Gak usah terlalu berharap begitu ya. Enggak. Ya, Enggak, Mas. kalau malu bisa tutupi pakaian, Mas. Loh, Gitu ya, Pak, ya. Pak, dibawa pulang ini Pak. Kok api ya? Emil, satu lagi buat kamu. Satu lagi buat saya, tadi pilih dikawal atau ngawal? Kan Bapak dikawal. Iya, kenapa Bapak milih ngawal? Ya, saya pengen mengawal kebijakan presiden supaya Indonesia Oh, bisa tepuk maju tangan dunia sekali depan. lagi dong. Luar Ini biasa. jawabannya orang cerdas dan orang nggak cerdas. Biasa tapi cerdas. Biasa. Gak pilih cantik ya? Jelek tapi cerdas. Enggak, Apa? kategorinya enggak ada. Oke. Baik, kita
tadi For Berisik. question for Wah. Berisik untuk Pak Rafiq yang sangat luar biasa jawabannya. Aduh, pokoknya hari ini aku bahagia meskipun tadi itu hujan enggak jadi ternyata jadi, tapi hasilnya luar biasa loh. Benar. Dan saat ini kita akan pamit. Betul. Tapi sebelum sebelumnya, sebelum kita pamit, kita ingin mendengarkan terutama pesan dari seorang Kapolres Pasuruan untuk yang nonton kita ya di YouTube channel Berisik untuk seluruh masyarakat. Monggo Oke, Bapak. silakan Bapak Rafiq. Waktu dimulai dari sekarang. Iya. Khusus masalah pandemi COVID, saya berpesan kepada masyarakat, khususnya yang sekarang mungkin sedang tertimpa musibah Ya. COVID, mungkin menjadi suspek atau menjadi PDP, Ya. atau bahkan hanya sebatas ODR misalnya begitu. Ya. Saya harapkan jangan ini dijadikan sebagai sebuah polemik. Saya kalau boleh ngutip sebuah ayat di surat Al-Baqarah ayat 155 itu berbunyi alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yakinlah bahwa ketika kita ini menjadi hamba-hamba yang beriman, Ya. kita memiliki agama, kita Ya. memiliki keyakinan, maka bentuk-bentuk seperti ini adalah cobaan dalam bentuk musibah. Sehingga harusnya kita yakin bahwa ini datangnya dari Allah, Ya. dan yakinlah pasti segala sesuatu akan kembalinya kepada Allah. Yakinlah Allah tidak akan menimpakan sebuah beban yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Sehingga berpikir positif itu adalah vaksin, ya. Disiplin dengan protokol kesehatan itu juga vaksin. Sehingga dengan berpikir positif dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, insya Allah kita akan mampu melewati pandemi COVID ini dengan baik. Ya. Dan akhirnya kita akan bisa kembali hidup normal dengan segala permasalahan yang akan kita hadapi ke depannya. Tepuk tangan sekali lagi. Adem banget Emil ya. Kayak kita Adem mendengarkan banget loh. ceramah ya. Iya beneran. Sejuk di hati. Jadi memang vaksin itu ternyata energi positif itu tadi. Jadi Betul. harus dari dalam diri kita sendiri. Betul, dan tadi beliau sudah menyampaikan bahwasanya memang disiplin adalah kunci, ya, kunci untuk bisa mengalahkan pandemi. Dan juga COVID-19. jangan dijadikan polemik. Betul, tetap stay berpikir positif Ya. dan juga tetap kita optimis bahwa virus ini bisa kita kalahkan dengan segera. Amin. Terima kasih untuk semua yang nonton acara kita. Ya. Jadi kita harus pamit. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih Pak Rafiq. Terima kasih. Semoga ada kesempatan lain lagi untuk Ya. kita bisa berbincang lebih lama lagi. Mungkin dengan aktivitas luar ya. Betul, dengan narasumber-narasumbernya juga lain ya. Iya. Tema juga lain, topik juga lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik. Berbicara asik.